ya, karena kalau kita lihat tadi pasti BSIG itu punya apa namanya strategi khusus bagaimana membuat satu diferensi produk itu. Nah, sementara itu juga mungkin ada lagi di Baitul-Mana nanti. Ya. Mungkin dua dulu Pak ya, nanti kita buka dua lagi. Enggak Pak, satu jadi masalah CI tadi yang dari santri dan dari luar santri. Ya. Kontren dulu posisinya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saat ini ya sebenarnya pondok pesantren, dari pondok pesantren itu ada dua. Ada kegiatan yang di pondok sendiri, ada kegiatan Ma'hadiyah, ada Madrasiyah, itu di pesantren. Kemudian di kegiatan pesantren juga ada berangkat dari ayat itu, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi satu, ada yang masih tafakuh belajar di pondok, ya kan? Ada yang sudah liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ada yang sudah pulang. Jadi dua-duanya ini adalah santri Sidogiri. Ada santri aktif, ada santri yang sudah keluar, artinya santri yang tidak aktif lagi. Jadi kalau dulu disilakan dengan alumni, ya. Kalau di sini tidak mau disilakan dengan bekas santri. Jadi tetap istilah alumni atau yang tetap dikatakan santri, maka daripada itu majelis keluarga atau dari kiai tetap santri yang sudah keluar dari pondok tetap 1 bulan sekali itu ada kegiatan ngaji, kumpul bareng. Satu, kenapa? Biar tetap komunitas Sidogiri terjaga dengan baik. Tetap terjaga. Bagus. Jadi tidak hanya pada saat di pondok, setelah keluar dari pondok itu tetap harus mengaji, tetap terjaga. Kalau enggak, kadang-kadang kesulitan ekonomi dan macam-macam sebagainya, itu ikut ini, ikut itu dan sebagainya itu. Jadi dengan begini tetap satu rumpun dalam naungan Sidogiri gitu. Itu ada kegiatan santri, ada kegiatan alumni. Yang alumni itu ya yang tadi kita Rojak Wilayim itu disingkat dengan IASS, Ikatan Alumni Santri Sidogiri. Nah di dalam kegiatan alumni tadi itu ada beberapa bidang, ada bidang dakwah sosial, ada ekonomi dan bisnis, kemudian juga ada bantuan hukum, ada juga dakwah sosial ya. Dakwah sosial, ada 4 program sebetulnya. Nah, di sini BMT ini masuk kategori bidang ekonomi dan bisnis. Jadi ini programnya alumni, sama sekali kepada pondok pesantren. Pondok karena koperasi itu jati dirinya kan miliknya anggota. Maka di sini pondok tidak ada keanggotaan menjadi anggota di koperasi. Jadi pondok udah membiarkan, ayo kamu berkreasilah untuk adik-adikmu, untuk menopang bagaimana kegiatan alumni tetap terbiayai dengan tanpa membebani mereka. Kalau perlu dengan begitu ya karyawan ini diambilkan dari alumni, sehingga mereka bisa bekerja, tidak bekerja di tempat lain, bekerja di sini gitu. Sehingga karyawan kami mayoritas adalah alumni Sidogiri. Karena itu tadi ketika keluar, karena ijazah di Sidogiri ini baru kemarin aja diakui itu kan ya. Tahun berapa itu kalau tidak salah, baru tahun 98 kalau tidak salah. Itu yang ijazahnya diakui. Sebelumnya ya mohon maaf, ijazahnya nggak diakui. Jadi Sidogiri itu ijazah nggak diakui oleh pemerintah. Tapi kami tidak apa-apa, tidak diakui nggak apa-apa. Kami tidak cari sekolah itu mondok, tidak cari ijazah, tapi cari mencari ilmu gitu. Jadi kami mencari ilmu bukan mencari ijazah. Nah dari situ Bapak sekalian, kami membuat bagaimana kemandirian itu tercipta, sehingga di Sidogiri ini bikin ada BMT. Kemudian kalau Kopontren itu saya belum lahir, Kopontren sudah ada.
Kapontren Sidogiri itu ya asalnya ya untuk santri, dari santri oleh santri untuk santri. Itu kalau tidak salah itu didirikan tahun 62 oleh Kiai Sa'dullah. Didirikan tahun 62, saya baru lahir tahun 68. 9 saya baru lahir gitu. Jadi saya belum lahir sudah ada koperasi. Cuman dulu masih eksklusif di internal pondok pesantren yang kopontrennya itu. Kemudian dari kopontren itu ya dari anggotanya santri-santri dari situ. Tapi yang alumni santri yang keluar, istilahnya di sini boyong, istilahnya santri yang keluar atau santri yang boyong diminta agar diambil simpanannya. Kalau tidak diambil silakan diikhlaskan untuk diberikan jadi miliknya pondok, gitu. Jadi sehingga banyak yang tidak diambil malah diikhlaskan untuk diberikan kepada pondok, gitu ya. Sehingga pondok punya kepemilikan, gitu ya. Kemudian dari situ Bapak Ibu sekalian ya, baru ini ekspansi keluar, cuma berdiri di sekitar sini aja. 97 baru punya badan hukum, dulu namanya badan hukum. Kapontren Sidogiri itu tidak punya, baru 97 diurus badan hukumnya. Kemudian 97 juga koperasi BMT MMU atau BMT Maslahah. Jadi ini sama sekali yang ada kaitannya dengan pondok pesantren hanyalah yang Kapontren. Kemudian Kapontren punya beberapa usaha. Ada basmalah itu, insya Allah saat ini jumlahnya sekitar 280 ya. Sudah ada basmalah itu sudah ada 280. Sedangkan Indomaret itu sudah 10.000 lebih se-Indonesia. 15.000 ya? 15.000 sekian. Kemudian Alfamart itu 13.000 sekian. Jadi kita Sidogiri basmalah buntut itu gak nutut itu. Jadi tapi kita sudah berbuat gitu loh. Minimal diperbuat dan sudah ditiru oleh banyak orang gitu. Ini kami bersyukurnya seperti itu. Kita sudah berbuat dan sudah ditiru oleh banyak orang. Nah, kalau di sini kaum muslimin termasuk 212 saya ini kan juga tetap alhamdulillah masih tetap di 212 di pengawas. Pak Salam ini yang dulu tak taruh di keuangan di 212 ya. Pak Salam ini dulu tak taruh di keuangan di 212 di Bogor. Karena saya di sini tak tarik lagi sih. Pak Salam ke Sidogiri aja saya bilang gitu. Ini Pak Jisoleh ini sebetulnya kemarin mau ditarik asuransi, tapi saya masih kalau ditarik ini saya eman gitu kan ini asuransi. Ini mau kemarin itu ada Pak Soleh itu saya minta ke asuransi di mana itu di Bogor aja. Saya orang saya jadi ngambil semua itu kan. Yang asuransinya butuh perkembangan ini ya. Di antaranya seperti itu. Jadi Pak sekalian yang saya hormati. Jadi usahanya Kapontren itu ada AMD Kasan. Tapi usaha ini AMD Kapontrennya tetap, tapi diharapkan di Sidogiri saat ini karena Sidogiri itu dulu kan sudah terkenal dengan lembaga pendidikannya pondok pesantrennya. Kok tiba-tiba ketika ekonominya mencuat, orang lebih kenal Sidogiri itu dengan ekonominya gitu. Akhirnya yang lembaga ekonomi itu saat ini tidak mempergunakan nama Sidogiri. Jadi yang mempergunakan nama Sidogiri cuma pendidikan pondok ya, termasuk metode-metode baca kitab cepat gitu ya. Nah, di pondok itu sudah ada metode baca kitab cepat yang kalau dulu saya Pak Salam itu mungkin bisa baca kitab butuh 4-5 tahun ya. Sekarang sudah 10 bulan ya. 10 bulan sudah pintar baca kitab saat ini. Dan sudah ditanyakan kitab apapun di situ sudah bisa saat ini dengan metode itu. Nah, yang gitu-gitu boleh gitu. Karena apa? Magnetnya ekonomi besar itu. Sehingga apa? Takut nanti orang ke sini cuma ingin kerja itu. Nah, karena apa? Sudah ada 2-3 orang yang datang kepada saya, Pak, nanti kalau anak saya lulus tolong dipekerjakan di BMT katanya. Wah, ini nanti apa itu mondok enggak cari ilmu tapi cari kerjaan gitu kan.
Akhirnya tetap semua yang namanya ada Sudagirinya diganti. Jadi termasuk dulu Koponten Sudagiri kemudian diganti basmalah. Kemudian air minum ini kita bikin dengan Basmalah punya pabrik air minum. Nah ini holdingnya di Basmalah ini. Ini adalah PT sendiri yang mengelola air minum. Karena apa? Dulu santri minum air, sekarang air minum santri. Dulu santri kan minum air kan ya. Sekarang air minum santri. Air minum santri ini alhamdulillah kalau dari tes pH dan ininya, alhamdulillah dengan aqua lebih baik gitu. Dengan aqua itu lebih baik santri. Kalau dicek secara apa ya, pH-nya kemudian oksigennya saat ini sudah ada yang oksigen tinggi juga. Ini ada profesor yang rencana kerjasama dengan 212 itu orang Jawa Timur itu, Nurul Taufikur Rahman, itu punya teknologi nano yang bisa membuat ini lebih beroksigen. Kemudian Koponten juga punya usaha-usaha lain, termasuk juga yang punya email ya, e-wallet ya, atau dompet elektronik. Saat ini belanja santri sudah tidak kemana-mana. Santri itu sudah tidak pegang uang, cuma pegang kartu. Jadi santri belanja tinggal gesek gitu aja saat ini. Sehingga tidak ada kehilangan uang Sudagiri itu, karena duitnya sudah ada di digital gitu kan. Santri pun juga begitu. Jadi andaikan wali santrinya mau ngirim sudah langsung ke Basmalah, kemudian di situ sudah terisi kepada anaknya. Dan kita sudah kerjasama. Dan kita BMT pun juga begitu. BMT datang ke BMT juga bisa ngisi email itu, namanya e-mal. Jadi elektronik mal, uang harta elektronik ya. Kemudian ada usaha-usaha lain, ada percetakan, ada juga di pertanian, ada ya ada rumah makan, macam-macam. Itu usahanya, tapi masih di dalam kalau rumah makannya. Itu usahanya Koponten ya. Kemudian ada BMT di sini, ada 2 BMT, ada BMT Maslahah, ada BMT UGT. BMT Maslahah ada di sebelah timur. Kalau kantornya lebih bagus daripada ini, tapi asetnya lebih besar kita, karena di sana kebetulan menemukan tanah yang bagus gitu. Kemudian besar. Kami dulu BMT UGT kan berdirinya belakangan. Saya dulu di BMT Maslahah. Dulu Maslahah itu BMT MMU. MMU itu Madrasah Miftahul Ulum. Nama madrasah anggotanya dari guru-guru madrasah. Asalnya Madrasah Miftahul Ulum, jadi BMT namanya MMU, Maslahah Mursalah lil Ummah itu ya. Kemudian dari situ didirikan BMT. Semua karyawannya dulu adalah guru madrasah. Saya ngajari guru-guru madrasah kan di pondok kan jarang nulis Latin ya. Akhirnya nulis bego. Saya yang nguji dulu untuk nulis dari tulisan bego ke tulisan Latin, dari angka kepada ini. Saya dulu Masya Allah kayak gitu. Awal-awal saya untuk bagaimana dulu itu mencari karyawan sesulit itu gitu loh. Karena apalagi kepada dunia digital ya. Apalagi kalau dilatih komputer suruh mencet enter aja tidak tahu gitu kan. Enter mana enter Pak? Apa itu enter? Itu dulu kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah punya punya IT dan insya Allah sudah pintar-pintar. Sudah tahu neraca. Ada BMT Maslahah. BMT Maslahah punya Maslahatran, punya bis. Ada Maslahatran ya. Itu ada punya bis, ada apa lagi usahanya Mas? Ada roti. Bimantara, kemudian ada kayaknya kaplingan itu ya. Ya. Kemudian ada toko ini, apa itu? Matos kayaknya, Maslahah atau Serba ya. Oh iya. Ya. Itu adalah BMT Maslahah. BMT UGT ini adalah alhamdulillah dulu BMT UGT paling kecil. 2005 saya diamanati BMT UGT, 2004 dikat, kemudian di situ saya diperintahkan untuk bagaimana saya ditarik dari BMT Maslahah, di sini masih kerangkap, di sana sebagai pengurus, di sini sebagai manajer. Kemudian saya diharapkan bisa menyamakan aset. Kalau sudah sama asetnya itu adalah langsung di merger.
Saya dikasih waktu 3 tahun untuk menyamakan. Di sana asetnya sudah 11 miliar, di sini BMT-UGT itu masih 5 miliar. Kemudian saya dikasih waktu 3 tahun untuk menyamakan, kalau sama langsung di merger. Karena waktu itu pimpinannya Pak Jim Mahmud jadi anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah dari Jawa Timur. Nah, dari situ ternyata saya untuk menyamakan cuma butuh 1 tahun. Target 3 tahun saya lakukan dalam jangka target 3 tahun saya tempuh dalam 1 tahun. Nah dari situ katanya, wah ini tidak bisa di merger aja, lebih baik dibuatkan internal kompetitor biar terjadi fastabiqul khairat gitu. Sehingga tetap sampai saat ini. Jadi kita saling bermusabakoh. Biasanya kalau ada saingan di dalam itu semangatnya luar biasa itu. Lebih semangat gitu ya. Katanya sih seperti itu. Jadi kalau ada persaingan di dalam, tapi persaingannya sehat tentunya, ini lebih kenceng gitu, lebih saling berlomba-lomba untuk berkreasi. Nah dari situlah kalau BMT-UGT tadi itu, jadi sama sekali BMT Masaha yang ada kaitannya dengan pondok langsungnya ke Pontren. Kalau BMT-UGT, BMT Masaha sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pontren, dengan pondok pesantren. Tapi kami adalah mengabdi untuk pesantren. Makanya tadi itu sebagian dana ada yang UGT ini aslinya urusan guru tugas aslinya. Setiap tahun pondok pesantren itu mengirimkan guru ke saat ini ke 16 provinsi di Indonesia. Lulusan sanawiyah, lulusan aliyah itu ditugaskan. Harus tugas di masyarakat 1 tahun minimal. Dari mereka siapa yang ngambil? Itu adalah madrasah-madrasah yang ada di kampung-kampung itu. Nah dari situlah urusan guru tugas dari kalangan yang meminta guru tugas dari pondok pesantren itu kita tarik jadi anggota. Namanya UGT, kami plesetkan jadi usaha gabungan terpadu. Asalnya urusan guru tugas. Sama dengan MUI tadi, Majelis Ulama Indonesia, saya plesetkan jadi mitra usaha ideal gitu. Itu diplesetkan aja. Jadi UGT ini apa? Cuman kontribusinya adalah sosial kepada pondok pesantren. Makanya tadi ada 1, berapa? 1,7. Kita kepada pesantren bisa menyumbang per tahun itu ya tergantung penghasilan yang didapat. Pernah dulu sampai pada saat bagus itu pernah sampai hampir 3 miliar lebih kan? Lebih, sampai 5 miliar ya. Pernah kita sampai seperti itu. Tergantung hasilnya. Pokoknya dari SHU itu kan setelah potong pajak dan zakat, ya kan ya. Maka di sini ada dana sosial yang kita sepakati adalah 15%. Iya, gede 15%. 5% khusus pondok. 5% khusus pondok, 5%. Kemudian yang 3% untuk TMTB dulu adalah ini yang mengirimkan guru tugas. Jadi guru tugas itu kita bantu untuk bagaimana keuangannya kita bantu dari mereka sehingga mereka ngambil guru tidak keberatan. Jadi guru-guru yang ada di sana itu adalah biayanya bisa lebih kecil karena kita support ada berapa miliar tadi? Yang katanya 900 ya? Iya. 900. 1 miliar TMTB. 1 miliar lebih. 1 miliar lebih ya. Itu kita support untuk pengiriman guru dai termasuk guru dakwah di situ, guru dai. Di situ alhamdulillah kita ngirim guru-guru dai ke masyarakat. Itu banyak yang mengislamkan, ada yang satu bisa mengislamkan sampai puluhan orang. Ya enggak usah diekspos jadi gitu. Iya, Masya Allah. Ada karyawan kita yang kita kirim itu juga di situ ada yang bisa mengislamkan 17 kakak. Masya Allah. 17 kakak mengislamkan itu. Jadi karena ya itu tadi kita itu bukan hanya sisi bisnis tapi juga dakwah. Tapi kita bersaing kalau di Kalimantan Kalimantan Barat yang terbanyak. Karena kami bersaing dengan kredit union yang notabene itu miliknya gereja kan, gerakan gereja. Di situ kami jadi banyak orang-orang kita yang dulu ikut ke sana kita tarik kembali. Dan orang-orangnya mereka yang kita Islamkan sudah banyak. Makanya cabang kami di sana banyak. Jadi banyak, terutama kalau sudah Idul Adha itu banyak kita kan ada program tabungan kurban kan. Itu setiap selesai Idul Kurban itu mesti ada yang masuk Islam.
Masya Allah. Pasti ada yang masuk Islam. Dulunya kan karyawan tanya kepada saya, Ustaz, boleh enggak korban diberikan kepada, ini sudah banyak ini kelebihan daging katanya gitu. Boleh enggak diberikan kepada non muslim? Ya enggak boleh, saya bilang gitu. Ini itu dakwah Ustaz, ada caranya saya bilang. Semisal yang korban Pak salam, berikanlah Pak Haji Soleh kasih yang lebih. Habis itu Pak Haji Soleh yang ngasihkan kepada, akhirnya apa, penerimanya bukan langsung sedekah biasa. iya, jadi sedekah biasa bukan korban itu kan itu. Jadi kita siasati seperti dengan begitu ada banyak yang masuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, di situ jangan. Kemudian TMTB yang kita kirim, kemudian yang kita bantu. Nah, dari sini usaha-usaha tadi itu terus terang kita bikin badan hukum sendiri, Pak. Kalau yang sawit, kemudian apa itu sama dengan Kabupaten juga begitu. Sawit, kemudian juga perumahan, IT tadi itu, IT Yusid itu juga ada badan hukum itu sendiri, termasuk ASKI itu bukan di bawah koperasi, secara langsung di bawah koperasi, tapi ya mereka ini adalah miliknya koperasi yang sebagian kecil adalah miliknya orang kita gitu aja. Jadi di situ itu yang terkait dengan kepemilikan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau toh mau ke sana, monggo nanti bisa diantar ya. Jadi mungkin sekretariat belanja tanya-tanya, insya Allah juga bisa. Terus di sini banyak lembaga seperti itu. Kemudian yang terkait dengan SDM, ya dari kalau kami ini SDM sudah alhamdulillah. Kalau mengandalkan dari santri aja mungkin ya mohon maaf. Bagaimanapun ya kami tetap mengutamakan SDM dari santri. Kalau di daerah itu tidak ada santri, kami harus ada di situ. Ya mohon maaf, kami ngambil alumni pesantren lain. Kalau tidak ada pesantren lain, yang penting muslim. Apakah ada sekarang ini? Banyak, Pak. Insya Allah ada lebih 10% lebih ya. 10% yang non alumni pesantren. Non alumni berapa? Sekitar 10%. 10% ya, 10%. Alumni Sidogiri 85%. 85% alumni Sidogiri, yang 5%-nya berarti alumni pesantren lain, yang 10% ini bukan alumni pesantren, ada. Jadi cuman penekanannya aja kepada kami, kita biasanya mengutamakan kalau bukan alumni pesantren, bapak alumni pesantren gitu loh. Bapak alumni pesantren, kalau enggak gitu sudah apa, yang penting mesti punya kepedulian yang kuat gitu aja. Kemudian bagaimana apa itu tadi Pak, tiap untuk pengendalian apa yang pentingnya tadi terkait dengan pembinaan. Kalau pembinaan, alhamdulillah, jadi di samping ini ya kami tetap dengan peraturan yang mengikat, kemudian dengan sistem dan manajemen aja. Dan setiap hari Kamis saya memberikan kulkas. Dan itu kulkas itu disebar ke cabang-cabang setiap hari Kamis. Kalau dulu istilahnya kultum, kuliah 7 menit, ya kan ya. Iya kan? Tapi yang diisi kan lebih daripada 7 menit ya. Ya kan, kadang-kadang sampai seperempat jam cuma istilahnya aja kultum gitu kan. Tapi kami bikin kulkas kuliah ringkas. Jadi biar untuk mendinginkan gitu. Jadi untuk mendinginkan kuliah ringkas, terutama kami di dalam kuliah ringkas itu terkait dengan visi misi itu terus kami gelorakan bagaimana amanah, memegang amanah yang baik seperti apa, kemudian apa dampaknya kalau tidak amanah, dampak di akhirat, dampak di dunia, dampak kepada keluarga, dampak kepada masyarakat, itu yang kami sampaikan ya. Kemudian ada yang kami sampaikan terkait dengan yang kedua, menjadi koperasi yang amanah, kemudian tangguh. Tangguh itu kan ka'annahum bunyanun marsus, kan gitu kan, tangguh. Jadi sofan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi sofan, ya. Kan itu kan yang ka'annahum bunyanun marsus kan itu ya. Jadi bangunan yang kokoh, yang tangguh itu kan karena keterkaitan satu dengan yang lain. Itu yang kami bikin menjadi sebuah teamwork gitu kan. Kemudian itu kemudian yang terakhir adalah menjadi koperasi yang bermartabat. Mantap, kami sikat man amanah, tanya tangguh, B-nya bermartabat. Sehingga
dari tadi itu ya apa bermartabat, kita harus menjaga etika, menjaga pelayanan yang bagus, kemudian memberikan pelayan-pelayan yang bagus, menghargai mereka dan juga memberikan hak-haknya mereka sebagai anggota. Nah dari situlah insya Allah amanah tanggung bermartabat itu akan bisa diraih. Itu diantara ini Pak. Tapi di samping itu terus digelorakan, terus dibacakan. Dan itu saya sendiri setiap Kamis. Jadi saya pidato di sini, duha wajib setiap sebelum memulai aktivitas. Jadi kami sebelum memulai aktivitas wajib duha bareng-bareng. Biasanya kan sholat duha kan tidak disunatkan untuk berjamaah, tapi andaikan dilakukan berjamaah tidak apa-apa. Jadi kami lakukan duha dengan cara berjamaah. Setelah duha berjamaah ada zikir-zikir seperti baca waqiah, baca salawat dan sebagainya ya. Kemudian nanti di doa untuk anggota semuanya, doa untuk karyawan, doa untuk keluarga karyawan, itu didoakan di situ setiap hari. Baru setiap hari Kamis itu dikasih kulkas itu Pak. Nah, kuliah ringkas. Kemudian yang tidak kalah penting, mereka kita wajibkan ngajar di madrasah. Paling tidak ngajar ngaji di musola-musola. Karena apa? Lek jenenge ustaz mosok ate korupsi, mosok ate fraud itu lho. Itu mohon maaf itu jadi paling ndak. Mosok aku sing maca ya ya bacakan tentang ayat Allah kemudian mau ya antum tatlunal kitab ya apalah taklun kan gitu kan. Ya apa itu yang apa gitu. Jadi di situ harapan saya ngajar itu jadi kunci satu, jadi rem. Yang kedua biar tidak duniawinya melambung terus gitu. Pemikiran, jadi ada pemikiran akhiratnya. Kemudian yang kedua, kalau orang itu ngajar jadi ustadz, itu karyawan kami rata-rata dipanggil ustadz gitu. Karena apa? Ya itu tadi karena ngajar. Yang kedua, kami pada saat setiap kali pencairan itu ada doa-doa yang kita berikan memang. Jadi anggota itu paham. Itu ya. Jadi untuk merekrut calon anggota, calon karyawan memang susah. Kita ada beberapa tahapan itu ya. Ada karyawan percobaan, kemudian karyawan magang, kemudian baru dilatih menjadi karyawan tetap. Jadi karyawan percobaan dulu. Ini dalam masa percobaan benar enggak gitu kan? Kalau orang punya niatan benar tetap mau mengikuti, baru kemudian kita jadikan karyawan magang ya. Kemudian setelah karyawan magang berapa lama? 3 bulan ya. Baru dilatih gitu ya. Setelah dilatih baru ada perjanjian ikatan seperti itu. Itu diantara. Kemudian ya mereka setiap ini harus mengikuti ya kayak tadi itu siraman rohani. Dan insya Allah itu yang terus kita gelorakan untuk bagaimana tetap menjaga amanahnya. Itu ya.